Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya rahmat dan anugerah Tuhan boleh kita rasakan lagi hari ini dan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, nas yang terambil dari hari ini adalah terambil dari Yunus 1 ayat yang ke-1 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu boleh silakan menyimak. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat diri di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, Bapak Ibu, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, menanamkan dalam hati, dan melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, menjauh dari panggilan Allah, gitu ya. Bapak Ibu mungkin sering sekali begitu ya, mendengar kisah tentang Yunus yang melarikan diri dari panggilan Allah. Nah, tetapi kali ini saya ingin membagi firman Tuhan ini gitu ya menjadi 2 bagian besar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kondisi Yunus yang menjauh dari Tuhan, dan yang kedua adalah kasih karunia Allah yang terus-menerus mengejar Yunus. Nah, yang pertama gitu, Bapak Ibu kalau lihat ada 2 kondisi penting begitu ya yang perlu kita perhatikan di sini dari kondisi Yunus itu sendiri ketika menjauhi Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di ayat ketiga itu dituliskan ada 2 kali kata turun, Bapak Ibu. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak dituliskan demikian.
Nah, saya akan bacakan kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia turun ke Yafo. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu went down, Bapak Ibu. Dalam bahasa aslinya adalah turun ke Yafo dan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu turun, went down, ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis dan seterusnya, seterusnya. Nah, di sini ada dua kata turun, Bapak Ibu, dituliskan. Lalu kalau Bapak Ibu lihat lagi di ayat 5, di sana dituliskan sekali lagi kata turun, yaitu di ayat 5b. Saya akan bacakan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal, yang dituliskan di sana bahkan, begitu ya, ke tempat yang paling bawah. Dan tidak selesai sampai di situ, dituliskan lagi bahwa ia berbaring dan tertidur nyenyak. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita menjauh dari panggilan Allah, Bapak Ibu, ketika kita menjauhi Allah, sesungguhnya kondisi keseluruhan hidup kita itu sedang menuju turun ke tingkat yang semakin bawah di dalam hidup kita. Bahkan mungkin dikatakan sampai pada tingkat kerohanian yang tertidur nyenyak. Nah, itu kondisi yang pertama, Bapak Ibu, ketika Yunus menjauhi Allah. Ada kondisi yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat begitu ya, ketika di ayat 5 dan 6, ketika Allah mendatangkan badai besar menghantam kapal itu, Bapak Ibu, dikatakan di sana bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, justru mereka berteriak minta tolong kepada ilah-ilah mereka. Nah, tetapi unik sekali kalau Bapak Ibu lihat, dikatakan bahwa Yunus adalah seorang nabi, Bapak Ibu, yang mengenal Tuhan. Justru ia malah tertidur nyenyak dan tidak berseru kepada Allah. Nah, hal ini mengingatkan kita, begitu ya, bahwa ketika kita semakin jauh dari Tuhan, kondisi kerohanian kita bahkan dikatakan jauh lebih buruk dibandingkan mereka yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan digambarkan bagaimana kita menjadi manusia yang semakin egois, begitu ya, hanya peduli kepada diri sendiri, tidur nyenyak, dan tidak peduli terhadap kondisi orang lain. Nah, inilah kira-kira kondisi kita ketika kita menjauh daripada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, tidak berhenti sampai situ. Kita harus mengucap syukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik, Bapak Ibu. Sehingga kita dapat melihat begitu ya, Allah terus mengejar Yunus begitu ya, membawa Yunus kembali kepada panggilannya. Nah, kita dapat melihat kasih karunia Tuhan yang pertama, itu justru lewat badai besar yang didatangkan oleh Allah, Bapak Ibu. Seringkali kita melihat badai itu dalam hidup kita, itu adalah sebuah penghukuman atau murka Allah terhadap dosa kita, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa badai itu justru didatangkan oleh Allah, bukan untuk menghukum Yunus begitu ya, bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menghentikan Yunus, untuk menghentikan kita semakin jauh daripada Tuhan. Justru di sini tangan Allah digambarkan tetap meraih begitu ya, dan menarik Yunus juga kita untuk tidak semakin jauh dari Allah. Lalu yang kedua, kasih karunia Allah bisa kita lihat justru ketika Allah mengirimkan ikan besar untuk memakan Yunus. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali kita melihat begitu ya bahwa ini adalah merupakan suatu penghukuman atau murka Allah terhadap kita, terhadap Yunus juga. Tetapi justru ikan besar yang didatangkan Allah itulah begitu ya, itu berguna agar Yunus tidak mati di lautan, melainkan kembali mendekat kepada Allah dan kembali kepada panggilan Yunus. Nah, Bapak Ibu, mungkin seringkali kita menjauh dan menolak panggilan Tuhan, begitu ya. Kita hidup semakin tidak peka dengan suara Tuhan, bahkan kerohanian kita tertidur nyenyak. Lalu ketika ada masalah dan badai dalam hidup kita datang, begitu ya, lalu kita mulai marah dan menyalahkan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, Tuhan mendatangkan badai dan ikan besar dalam hidup kita, bukan karena ia murka atau menghukum kita. Tetapi Allah mendatangkan itu semua justru agar kita berhenti menjauhi Allah dan kembali kepada panggilannya. Itu merupakan suatu tindakan kasih Allah agar kita tidak mati, Bapak Ibu. Kiranya firman ini bisa menguatkan dan memberikan pengertian kepada kita semua untuk membuka hati kita dan membawa hidup kita semakin mendekat kepada Allah. Mari kita mendekat kepada Allah dan teruslah berharap kepada Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah kami boleh terus-menerus mendekat kepada Tuhan dan menjalankan panggilan Tuhan dengan penuh antusias. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.